Selamat siang hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan yang sehat sentosa. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua hadirin yang telah memberikan saya kesempatan untuk berdiri di sini menyampaikan pidato saya pada hari ini tanggal 15 Juni 2022. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Renata Rosa, saya mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia, jurusan Manajemen semester 4. Saya mewakili Lembaga Ketenagakerjaan Republik Indonesia akan menyampaikan pidato yang membahas mengenai masalah ketenagakerjaan yang ada pada sektor perkebunan kelapa sawit di Indonesia dan solusi yang dapat saya berikan terhadap kemajuan sektor perkebunan sawit di Indonesia. Saya awali dengan penjelasan mengenai industri sawit di sektor tenaga kerja yang sedang terjerat isu dan berbagai masalah. Seperti yang saudara ketahui, sektor kelapa sawit merupakan salah satu sektor industri yang berperan penting dan salah satu faktor pendukung terhadap perekonomian Indonesia. Namun belakangan ini, kinerja ekspor minyak sawit menurun akibat pandemi COVID-19 yang memunculkan berbagai kemungkinan terburuk bagi pekerja atau buruh sektor di sawit. Berbanding terbalik di dalam negeri, tingkat produksi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan yang berakibat terjadinya peningkatan yang besar terhadap kebutuhan jumlah pekerja di sektor ini. Apalagi pekerjaan di sektor kelapa sawit ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor lainnya, yaitu identik dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja dan selalu meningkat setiap tahunnya. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa industri sawit juga rentan terhadap beberapa isu negatif, khususnya pada aspek ketenagakerjaan. Salah satunya mengenai isu pelanggaran terhadap pekerja perkebunan maupun pekerja pabrik di industri sawit dalam negeri. Permasalahan tersebut meliputi isu pekerja anak, praktik upah murah, upah kerja lembur yang tidak dibayar, dan praktik-praktik lain yang bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Terdapat juga isu kesehatan dan keselamatan kerja, utamanya bagaimana mengantisipasi dampak penggunaan pestisida terhadap pekerja atau buruh perkebunan sawit. Seperti yang kita tahu, bahwa memperkerjakan anak di bawah umur dalam regulasi sudah jelas-jelas dilarang dan cenderung bersifat mengeksploitasi anak, dapat mengganggu pendidikan, membahayakan keselamatan, kesehatan, serta tumbuh kembangnya. Lalu, pengupahan di perkebunan kelapa sawit yang terlalu rendah berbanding dengan beban kerja serta target kerja mereka yang cukup tinggi. Hal ini tentu berdampak pada perlindungan dan bertentangan dengan penerapan syarat-syarat kerja, serta penggunaan pestisida yang berpengaruh pada kesehatan pekerja, pada operasi hingga proses produksinya. Bapak Ibu sekalian, sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit memiliki resiko yang berbeda pada perusahaan umumnya. Untuk itu, perusahaan seharusnya menyediakan sarana kesehatan dan keselamatan, seperti menyediakan fasilitas alat kerja yang sesuai prosedur, berupa baju kerja, helm, dan topi, serta terus mewujudkan situasi kondisi kerja yang aman dan tentram sehingga pekerja dapat bekerja secara produktif dan industri pun dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, persoalan tersebut harus segera cepat ditangani supaya para pekerja di perkebunan kelapa sawit lebih membaik dan potensi kecelakaan kerja bisa diminimalisir. Juga isu negatif yang tidak bisa diselesaikan akan membuat iklim investasi pun ikut meredup. Bagaimana implementasinya? Tentu kita sebagai salah satu negara ekspor di Indonesia perlu solusi bersama antar pelaku usaha dan para pekerja di kalangan industri ini. Maka dari itu, tujuan yang akan saya buat yaitu
menindak tegas perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia yang diatur di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu satu hal yang terpenting yaitu berkolaborasi dan bersinergi dengan pelaku usaha atau dunia usaha untuk bersama-sama melakukan penghapusan pekerja anak dan juga memberikan jaminan sosial kesehatan seperti keringanan biaya berupa BPJS, kesehatan, dan ketenagakerjaan bagi pekerja jika sewaktu-waktu mengalami musibah. Juga jaminan hari tua, jaminan kematian, serta jaminan pensiun. Serta memastikan bahwa Serikat Pekerja Indonesia yang berada dalam rantai pasokan kelapa sawit secara efektif dapat mengadvokasi akses para anggotanya terhadap hak-hak pekerja dasar, khususnya kebebasan berserikat dan perundingan bersama. Lalu membantu meningkatkan akses pekerja terhadap hak-hak pekerja, seperti dilakukan pelatihan agar pekerjaan dengan kualitas yang lebih membaik, berkontribusi pada peningkatan kepatuhan melalui penguatan kapasitas undang-undang dan perusahaan untuk menerapkan standar-standar ketenagakerjaan pokok, serta memperluas supremasi hukum di tingkat nasional maupun lokal. Akhir kata, semoga pidato yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan hasilnya dapat memberikan kontribusi kepada kita semua. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Selamat siang Bapak Ibu hadirin.